Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Bapak Mulai ketemu lagi bareng Jang Wahab di channelnya Kayagung Radio. Dan kali ini yo Jang Wahab tidak dengan tapi ada Kando Yus Rizal. Yo, selamat siang. Dan juga Kando Yasir. Iya. Anda Bapak Mulai bincang-bincang kali ini yo luar biasa dan sangat istimewa. Jadi kita akan mengupas mengenai adat istiadat yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tapi sebelumnya ada Bapak Mulai, jangan lupa diklik di tombol subscribe kita, share dengan yang lainnya supaya kita lebih termotivasi untuk mengupload video-video unik lainnya. Kalau itu ada Bapak Mulai, ya pun. Nah, ini di sini ada Kak Rizal, selaku budayawan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan juga ada Kando Yasir, ya, selaku seniman. Jadi yang kita tanya-tanya ya siang ini dia mengenai masalah tradisi ya, yang namanya sedekah. Jadi sedekah ini memang banyak ya, banyak artinya. Kadang sedekah pada saat kita merayakan hitanah atau mungkin pernikahan, dan di sini ada yang namanya sedekah lepas. Nah, yang perlu ditanyakan ke Kando Yusrizal ini, apa sih yang dimaksud dengan sedekah lepas dan apa-apa media yang harus dikeluarkan menurut Anda? Iya. Begini di Wahab ya. Pada dasarnya masyarakat suku Kayu Agung itu banyak sekali ragam-ragam tradisi yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakatnya ya. Nah, kalau kita mengupas masalah kata-kata sedekah, sedekah itu kan istilahnya memberi dengan ikhlas. Benar, tanpa imbalan. Ya. Nah, di dalam pengertian sedekah lepas ini ya, bahwa masyarakat Kayu Agung itu ada suatu hajat ya, hajat meminta doa kepada orang-orang tertentu, terutama para kiai kan. Nah, maka dia memberikan suatu pemberian kepada Pak Kiai tersebut yang disebut sedekah lepas. Nah, adapun tadi Dek Wahab menanyakan masalah media-media yang digunakan kan, itu tergantung dengan hajat apa permintaan daripada dia mau sedekah tersebut. Iya. Nah, kata-kata sedekah lepas itu berkenaan dengan terlepasnya dari bala atau mara bahaya ya. Iya. Yang kebanyakan kan begitu ya. Nah, untuk pemberian sedekah lepas itu kenapa sih tidak orang yang tidak mampu? Kenapa harus ke kiai? Itu mungkin ada alasan tertentu. Nah, masyarakat sebenarnya ya kalau kita mau memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu kan, cuman tuntutan kita apakah dia mampu berdoa. Karena kepada kiai itu kita itu kan meminta doanya. Jadi secara otomatis kita itu ke Pak Kotip, kalau ini kan biasanya kan P3N, atau kepada sosok seorang kiai. Di sini kita meminta ya, suatu pemberian kepada sosok tersebut, minta doakan untuk sesuatu hal yang sifatnya kita akan terlepas dari mara bahaya. Jadi gini ya, artinya sedekah lepas itu bukan masyarakat tapi person yang melaksanakan sedekah lepas itu. Nah, ketika itu lepas itu kan seolah-olah kita tuh bebas. Tapi di keterangan Kando Yusrizal tadi artinya sedekah itu menuju ke person seseorang yang hanya bisa berdoa. Kenapa tidak dilakukan misalnya sedekah lepas itu ke masyarakat yang memang menerimanya gitu kira-kira gitu. Ya, itu betul. Ya, jadi tujuannya itu antara per individu kan yang punya hajat, dia memohon tolong diberikan doa kepada Pak Kiai. Misal contoh kan, si A dia ini anaknya mau ujian. Untuk anak ini supaya diharapkan selama dia mengerjakan soal-soal ujian ada kelancaran, ketenangan kan,
biasanya orang itu kayak itu memohon kepada Pak Kiai, Pak Kiai tolong doakan anak aku besok mau ujian. Nah, jadi dia memberikan sedekah lepas itu. Nah, tapi untuk pemberian dari medianya itu diberi batasan tidak, atau mungkin memang harus sekarung beras, 1 kilo telur dan sebagainya? Ya kira-kira ya nah, ada batasan-batasan. Ini satu keunikannya masyarakat Kayagung kan. Yang namanya sedekah lepas itu ditandai dengan ada wadah berupa piring yang terbuat dari tanah, yang orang Kayagung menyebutnya itu ponai. Ponai, ya periuk ya. Nanti diisi dengan beras hanya 1 canting. Hanya 1 canting. Ya. Di atas beras itu diletakkanlah sebutir telur, entah telur bebek atau telur ayam. Yang penting 1 butir itu kan. Nah, masalah pemberian lain itu sebenarnya tidak ada, tapi tergantung yang punya hajat, mau dia ngasih duit di samping itu tidak masalah. Tidak masalah. Cuman pokok yang harus ditanamkan dalam tradisinya adalah bentuk ponai tadi diisi dengan beras canting, ditaruh telur ayam, itulah yang namanya beras cubuk tali osai. Jadi soal semacam ada pakem ya? Ada pakemnya. Pakemnya kalau sudah lepas, artinya harus dia ada di dalam satu wadah dengan secanting beras, kemudian dengan telur. Nah, kalau ada materi-materi lain, artinya itu pribadi ya. Dari person itu. Ya, jadi syarat utamanya itu. Syarat utamanya itu. Iya. Itu guys ya. Syarat utamanya itu tadi. Iya. Jadi kalau ada syarat-syarat lain itu memang tergantung dengan pribadi yang bersangkutan. Dan sampai sekarang seiring dengan perubahan zaman, adakah perubahan-perubahan lain selain itu? Tetap itulah. Kalau dalam tradisi Kayagung ya, mungkin orang yang ingin berhajat sedekah lepas itu tidak punya lagi media-media yang sebut pomai tadi kan. Dia mungkin bawa hanya kantong asoy kan. Tetapi setelah dia mendatangi rumah kiai itu yang sudah terbiasa menerima sedekah lepas, Pak Kiai itu biasanya sudah punya persiapan. Nanti begitu datang, misalnya dia sudah datang untuk ke Pak Kiai minta doakan ini kan, kamu hanya membawa kantong asoy dengan sebutir telur kan. Nah, supaya lebih afdol pemberian kamu tadi dipindahkan oleh Pak Kiai itu ke wadah ponai tadi. Ya. Karena ponai dan telur ayam 1 butir serta beras 1 canting itu ada filosofisnya. Kira-kira macam apa ya? Kira-kira yang kita pelajari. Ya, ponai itu filosofisnya ya, menurut orang Kayagung kan, bahwa manusia itu berasal dari tanah. Dan dia harus kembali ke tanah. Nah, karena ponai tadi dibikin dari tanah ya? Nah, sementara beras ya, beras itu adalah suatu kebutuhan untuk dalam kehidupan. Manusia itu butuh hidup dan dia butuh makan. Dan suatu teka-teki terjadi atas permintaan tadi, kabul atau tidak kan? Dia teka-tekinya digambarkan dalam telur ayam. Kita kan tidak tahu isi telur ayam itu apa. Apakah ayam jago atau ayam betina atau dadaisi atau mutiara, bisa jadi kan? Nah, inilah teka-teki yang diminta oleh si hajat kan, Pak Kiai tolong doakan. Jadi kabul tidak kabul doa tadi itu tergantung dari gambaran telur tadi. Ini sebagai filosofis daripada sedekah lepas biasa cubuk tali osai. Maksudnya beras 1 canting, telur sebutir. Luar biasa itu. Satu keunikan sangat dalam. Sangat dalam. Bukan sekedar telur, beras sepiring, tapi mulai dari media wadah, kemudian isi dari wadah sendiri, beras itu melakukan kehidupan. Kemudian kita lagi berasal bahwa kita nih berasal dari tanah, harus kembali ke tanah. Ada periuk tadi yang dibikin dari tanah. Kemudian ada makna telur tadi atau Kandayus tadi bahwa kalau kita nggak tahu ini lepas nanti
apa jadi jantan, apa jadi betina, apa hidup atau mati. Jadi masih misteri. Benar. Nah, itulah satu itu sama dengan ini, sama dengan satu pertanyaan kan. Telur itu dari siapa? Dari mana? Asal mula telur itu kan. Nah, kalau dia ayam mungkin dari ayam, insting kita kan. Iya. Sama kita dengan berandai-andai kalau orang gila kan, Tuhan itu dari mana? Tuhan itu berasal dari mana? Nah, jadi tetap dari situlah. Itulah kunci daripada harapan kita dengan doa tadi kan. Luar biasa loh Bapak Mauly Muanai kalau kita ngomongkan mengenai masalah adat istiadat budaya yang ada di Kayagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tapi sebelum kita tutup, ya mungkin ada pesan dari Kando Yusizal. Ya, kita berharap kepada masyarakat suku Kayu Agung ya, jangan kita lalaikan peninggalan-peninggalan leluhur kita, terutama masalah tradisi yang sifatnya mentradisi di tengah masyarakat yang dilakukan oleh leluhur kita dari zaman dulu sampai sekarang ya. Itu masalah sedekah lepas ya. Nah, sedekah lepas ini tergantung dengan kita. Kalau kita memang berharap betul, mohon doa kepada lantaran Pak Kiai tadi, insya Allah apa yang kita harapkan itu akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Itu Bapak Mauly Muanai ya bincang-bincang kita kali ini. Dan kalau ada kritik dan saran langsung bayar di komen di Kayagung Radio ya. Untuk itu selengkapnya mungkin ada beberapa ketidakpuasan ya bisa langsung ditanyakan ke channel Kayagung Radio. Kalau itu Bapak Mauly Muanai, kita tutup dulu bincang-bincang kita kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Kayu Agung Radio.